Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di acara Kurun dengan Firman-Mu. Biar pagi hari ini kita datang dengan rasa lapar dan haus kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, disitulah kita bisa bertemu dengan kasih-Nya, kebaikan Tuhan secara sempurna buat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan datang kepada Tuhan, menghampiri hadirat-Nya. Mari bawa hati kita. Kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar. Aku terbang dengan sayap fajar. Diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Mari katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Mari katakan dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar. Diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Katakan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu
Kini penuhiku, penuhiku, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Amin, amin. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi kita akan sembah Tuhan, katakan, bawaku mendekat padamu. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang mengerti hidup kami. Dengan hati yang haus dan lapar kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Oh, haleluya. Kiralah mata kandaramu, kiralah mayasi. Haleluya, haleluya. Oh, kiralah mata kandaramu, kiralah mata kandaramu. Haleluya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Betapa kami merindukan-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Oh, oh, oh. Kiralah mata kandaramu, kiralah mata kandaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh. Kiralah mata kandaramu, kiralah mata kandaramu. Engkau membentuk hidup kami, meletakkan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami ya Tuhan. Betapa kami bersyukur, hidup kami dalam rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Untuk itu kami bersyukur, kami tidak perlu takut ataupun khawatir, sebab yang menyertai kami Allah yang besar. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Kami meletakkan harap kami padamu. Sebab itu kami percaya padamu ya Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami. Kami bersyukur. Mari jemaat angkat tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bukankah Dia Allah yang memegang hidup kita? Jangan takut, jangan khawatir untuk apapun yang kau alami, sebab Dia besertamu. Oh, 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 oh. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Oh, amin. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kan melayang tinggi, dan melayang tinggi. Amin. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari katakan haleluya. Katakan sama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Katakan ini, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Seperti Raja Wali yang terbang oleh karena kekuatan sayapnya, demikian kami oleh karena kekuatan di dalam hadirat-Mu. Itu yang membawa kami terus naik terbang tinggi bagi Raja Wali, mengatasi badai hidup, badai persoalan kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan menang dengan cara Tuhan. Karena itu kami tidak perlu khawatir dan takut menghadapi apapun. Sebab yang menyertai kami adalah Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu berbicara buat kami, mengajar kami. Supaya kami boleh hidup dalam prinsip dan nilai kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Saya percaya hadirat Tuhan ada di sini dan di rumah Anda. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu dimanapun Anda berada. Ya, hari ini banyak yang mengikuti dari Pulau Jawa maupun dari Kalimantan yang waktunya mungkin bisa berbeda. Tetapi jamaahnya juga sama. Bahkan mungkin beberapa orang yang berada di luar negeri. Ya, saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Amin. Asal hati kita rindu, asal hati kita merindukan Tuhan. Maka detik ketika Tuhan menemukan sebuah kerinduan, menemukan sebuah kehausan dan kelaparan, maka Tuhan akan melawat kita dengan kekuatannya. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan terus merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saudara-saudara yang hari-hari ini di dalam pergumulan, saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Ya, nah di ujung dari acara Kurungan Firman-Mu ini saya akan berdoa buat saudara. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita, ya. Di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Oke, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Alkitab berkata kepada kita, jangan kamu khawatir. Saudara, saya percaya bahwa Alkitab ini bukan tanpa alasan berkata jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena Alkitab ini menjelaskan kepada kita betapa Tuhan itu memberikan contoh, dikatakan bunga bakung yang indah, ya, tanpa harus memintal, tapi Tuhan berikan warna yang begitu bagus. Bahkan dikatakan Salomo yang kaya raya aja tidak akan pernah punya baju sebagus warnanya dibandingkan bunga-bunga itu. Ya, burung pipit di udara tanpa mengusahakan apa, Tuhan pelihara. Dengan alasan demi alasan inilah saya percaya, maka Alkitab dengan tegas berkata jangan kamu khawatir. Karena apa? Bapa di surga itu memelihara hidup kita. Nah, persoalannya adalah kita ini gagal menempatkan prioritas hati dan kepercayaan kita. Nah, untuk itu pagi hari ini, sementara kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita coba izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Izinkan Roh Kudus mengambil alih keadaan hati kita. Sehingga apa yang namanya ketakutan, kekhawatiran, itu Tuhan akan ubah, Tuhan ganti dengan yang namanya iman dan percaya. Saya percaya pagi ini semua ketakutanmu, kekhawatiranmu akan diambil oleh Tuhan. Nah, karena itu prinsip-prinsip ini harus jelas supaya Anda bisa mengerti. Ketika aku berkata aku tidak khawatir, itu ada alasan-alasan yang mendasar. Nah, mari kita akan coba lihat apa kata firman Tuhan tentang perkataan ini. Janganlah kamu khawatir. Yang pertama adalah coba lihat ayat 25. Dikatakan begini. Ayat 25 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah, perhatikan baik-baik ini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Waduh, Alkitab ini mengatakan kepada kita, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena bukankah dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa maksudnya? Makanya poin 1 ini dikatakan, saya katakan jangan kamu khawatir karena tubuh itu jauh lebih penting. Hidup itu jauh lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Apa yang dimaksud dengan ini? Ya, hidup itu lebih penting daripada pakaian, makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Tuhan itu mau mengajak kita untuk melihat sesuatu yang benar di dalam meletakkan prioritas yang namanya kekhawatiran. Semua orang pernah khawatir, tapi kadang-kadang orang itu gagal untuk melihat prioritas kekhawatiran. Maksudnya apa? Orang ini khawatir kepada sesuatu yang seharusnya dia tidak perlu khawatir. Tetapi banyak orang tidak khawatir kepada apa yang sesuatu harusnya dia perlu khawatir. Anda ngerti bahasa saya? Ini agak dalam ini. Jadi maksudnya begini. Kadang ada banyak orang yang khawatir kepada sesuatu yang dia sebenarnya tidak perlu khawatir. Tapi kebalikannya ada orang yang tidak khawatir kepada sesuatu yang harusnya dia perlu khawatir. Apa itu? Contoh ya dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan orang-orang ini
khawatir kepada hal yang tidak perlu khawatir adalah masalah kehidupan. Di mana hari ini mungkin Anda pernah lagi mengalami persoalan di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnis Anda, dalam situasi Anda mengalami persoalan. Nah, begitu Anda persoalan, Anda khawatir. Khawatir itu normal dalam taraf ini. Tetapi sampai khawatir itu mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, itu sebuah warning, itu sebuah peringatan. Hati-hati. Jangan-jangan kita mulai fokus kita bukan lagi kepada hidup tetapi kepada makanan. Bukan lagi fokusnya kepada tubuh tapi fokusnya kepada pakaian. Sehingga kita khawatir kepada hal yang tidak perlu kita khawatir. Kita lebih memikirkan bagaimana nanti kita ini berpakaian jauh lebih baik daripada orang lain. Kita coba memikirkan hal-hal yang seperti itu. Percayalah bahwa Tuhan itu pelihara hidup kita. Ketika Tuhan berkata, jangan kamu khawatir sebab burung di udara aja Tuhan pelihara. Tuhan akan pelihara hidup kita. Saudara, itu janji Tuhan. Dan saya percaya setiap kalimat, bahkan setiap iota yang ada di dalam Alkitab itu Tuhan akan genapi buat hidup Anda. Karena itu kalau hari ini Anda khawatir di dalam penghidupanmu, jangan khawatir. Sebab apa? Tuhan itu memelihara hidup kita. Amin. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang seharusnya dia khawatir tapi tidak khawatir. Kapan itu? Ketika orang ini mulai jauh dari Tuhan. Mereka mulai jauh dari Tuhan. Jam doanya sudah tidak ada lagi. Gak pernah baca Alkitab. Harusnya orang kalau sudah tidak berdoa, malas berdoa atau tidak baca Alkitab, orang ini layak khawatir. Kenapa? Karena kekuatan hidupnya sedang digrogoti. Tapi malah kejadiannya kebalikan. Orang yang harusnya khawatir, dia tidak khawatir. Kenapa? Uangnya masih banyak. Orang ini lebih perhatian kemana? Kepada makanan daripada ke kehidupan. Orang ini lebih memperhatikan pakaian daripada tubuh. Alkitab mengingatkan kita. Yang perlu kita perhatikan itu kehidupan, bukan soal makanan. Waktu Anda memperhatikan kehidupan Anda, saya percaya kita akan berada di satu area khawatir yang benar. Begitu Anda jauh dari Tuhan, tiba-tiba Anda khawatir. Aduh, aku ini sudah jauh dari Tuhan. Sinyalnya itu begitu cepat. Sekalipun keuangan harta Anda mungkin hari ini cukup banyak dan tidak akan pernah kena pengaruh dari pandemi ini. Tapi gara-gara situasi kesibukan kerja, Anda mulai meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Anda mulai tidak dekat dengan Tuhan. Anda layak khawatir. Karena sebentar lagi iblis akan datang dan menggoda hidupmu dan Anda akan dijatuhkan olehnya sehingga Anda akan jauh dari berkat Tuhan. Itu kita perlu khawatir, saudara. Makanya hari ini firman Allah mengingatkan jangan kamu khawatir kepada apa yang disebut kepentingan berpakaian atau makanan. Tapi khawatirlah ketika hidupmu ini jauh dari Tuhan. Ketika Anda mulai kehilangan persekutuan yang manis dengan Tuhan, Anda layak khawatir. Cepat berbalik kepada Tuhan. Takutlah ketika Anda mulai merasa jauh daripada Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan di hidup kita. Amin, saudara. Ini penting menjadi perhatian hidup kita. Karena itu khawatirnya tidak boleh kebalik. Kepada apa yang bicara soal pakaian, makanan, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi sedemikian rupa. Saya percaya sampai hari ini Tuhan tuh memelihara hidup Anda dan saya. Oh, Tuhan tuh bisa mendatangkan berkat dengan cara yang ajaib. Tidak perlu khawatir dengan soal ini. Tapi khawatirlah ketika hari ini Anda merasa jauh dari Tuhan. Anda mulai malas berdoa. Anda mulai berlaku curang. Anda mulai menurunkan standar firman Allah demi kepentinganmu sendiri. Anda mulai berbohong, Anda mulai menipu orang lain, menghalalkan segala cara demi keuntungan diri sendiri. Anda sudah jauh dari Tuhan, Anda sudah meninggalkan hadirat Tuhan. Anda layak khawatir kalau kondisi seperti itu. Karena sebentar lagi, kalau kita tidak cepat berbalik kepada Tuhan, kita akan jatuh. Jadi poin satu ini, hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup Anda jauh lebih penting dari makanan. Untuk itu mari kita kelola khawatir kita dengan benar. Sehingga waktu kita khawatir kepada hal yang baik, yang benar ketika kita jauh dari Tuhan. Tapi soal makanan, soal pakaian,
tenang. Selama hidupmu benar di hadapan Tuhan, saya percaya namanya berkat Tuhan pasti ada dan melimpah dalam hidup Anda dan saya. Amin. Amin. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua coba ayat 27. Kita baca ayat 27 ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Wow. Ternyata Alkitab berkata kekhawatiranmu kepada, jelas ini kekhawatiran yang salah ya, bicara soal penghidupan, soal pakaian dan makanan tadi. Ya, kekhawatiran kita itu tidak akan menambah sehasta hidup kita. Hidup Anda tidak akan pernah tertolong oleh karena kekhawatiranmu yang berlebihan. Makanya itu saya bilang kalau khawatir kita ini berlebihan, bahkan khawatir kita itu melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan, maka hal itu datangnya dari kuasa kegelapan. Iblis itu menyuntikkan rasa khawatir. Yang diambil itu apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang diambil supaya kita ini mulai mengandalkan yang lain, bukan Tuhan. Makanya poin yang kedua ini saya tulis, kekhawatiran tidak menolong hidup kita. Ini prinsip. Kalau Anda khawatir berlebihan, khawatirmu tidak pernah menolong hidupmu. Justru membuat Anda semakin panik, lalu Anda mengambil keputusan melakukan dengan jalanmu sendiri. Dan biasanya kalau sudah jalan sendiri ini, kita mulai menghitung untung dan ruginya. Nah, disitulah iblis mulai menyusupi dengan rencana-rencana yang jahat, sehingga Anda mulai mendapati dirimu justru semakin jauh daripada Tuhan. Karena itu kekhawatiran tidak akan menolong hidup kita. Kekhawatiran itu justru membuat kita semakin lemah semangat hidup kita. Kekhawatiran itu yang berlebihan itu disuntikkan oleh si jahat supaya kita tidak berdaya, supaya Anda tidak percaya. Karena itu jangan kamu khawatir. Perkataan ini jelas. Alkitab berkata jangan kamu khawatir. Satu contoh di Alkitab, saudara. Coba lihat 2 Tawari. Ya, 2 Tawari pasal yang ke-20. Coba lihat. Ya, 2 Tawari pasal yang ke-20. Ayat yang pertama. Coba saya akan bacakan buat saudara. Ya. 2 Tawari pasal 20 ayat 1. Dan 2. Dan 3. Oke. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat ketiga, Yosafat menjadi apa? Takut. Saudara, orang menjadi takut itu wajar. Kalau Anda mengalami masalah, Anda khawatir, Anda takut itu normal. Tapi setelah khawatir dan takut itu keputusanmu apa? Apakah kita tetap tinggal dalam ketakutan terus sampai ketakutan itu menjadi berlebihan, semakin berlebihan lalu menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau seperti Yosafat mengambil keputusan, ketika aku takut, ketika aku khawatir, langkah berikutnya apa? Ini yang dilakukan. Apa itu? Yosafat menjadi takut. Nah ini keputusannya. Lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Ini penting. Ketika Anda khawatir, tadi saya bilang khawatir itu hal yang normal. Semua orang pernah khawatir. Anda pernah khawatir, saya pun pernah khawatir. Tapi di tengah-tengah kekhawatiran itu saya tidak mau berlebihan karena saya mengerti prinsip tadi itu. Kekhawatiran saya tidak menambah sehasta hidup saya. Kekhawatiran saya tidak menolong hidup saya. Kekhawatiran yang berlebih-lebihan itu datang daripada setan, bukan daripada Tuhan. Nah, ketika saya khawatir itu, langkah berikutnya apa? Menghampiri Tuhan. Dikatakan Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Ya. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yang lalu saya sudah sampaikan tentang berpuasa. Ya. Mereka mulai mengambil sikap, mengambil waktu untuk mereka berpuasa. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka bawa perkaranya kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan itu. Dan saya percaya saudara. Tadi saya bilang Tuhan itu bukan Tuhan yang diam. Ketika melihat Anda di dalam kekhawatiranmu, di dalam ketakutanmu, ketika bawa kepada Tuhan, Tuhan itu akan datang menghampirimu. Inilah alasan tadi bahwa Tuhan itu mendengar doa kita sampai hari ini.
bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita, menjawab dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya Tuhan itu menjawab sesuai dengan kehendaknya buat hidup kita. Makanya ini alasan yang kuat untuk kita berkata, saya berkata kepada Anda, jangan khawatir. Karena Tuhan itu mendengar doa kita. Amin. Sekalipun tetap jawabannya tidak harus sesuai dengan cara kita, Tuhan itu punya cara. Tapi paling tidak Anda tahu, Tuhan mendengar doamu. Halo, amin. Tuhan mendengar doa kita. Makanya itu Tuhan akhirnya memberikan sebuah tuntunan. Yang ketiga, ketika mereka takut, mereka khawatir, mereka datang kepada Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan memberikan tuntunannya. Apa tuntunannya? Coba baca ayat yang ke-14 sekarang. Dikatakan begini, lalu Yehesiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oh, ternyata ketika Anda datang dalam kekhawatiranmu, ketika Anda datang kepada Tuhan, Tuhan itu akan menjawab doa Anda dengan apa? Cara Tuhan, dengan tuntunannya, dengan janjinya. Tiba-tiba janji Tuhan itu muncul dalam hidup kita. Seperti waktu kita baca Alkitab ini menjadi seperti rema. Sebuah Alkitab yang logos tulisan mati biasa tiba-tiba merema di hati kita. Seperti sesuatu yang meloncat dan membangkitkan iman kita. Itu tuntunan Tuhan. Tuhan tuh suka untuk menuntun Anda dan saya menuju pada kemenangan. Karena itu jangan khawatir. Daripada Anda menghabiskan diri Anda dengan kekhawatiranmu, datanglah kepada Tuhan. Bawalah perkaramu. Tuhan akan menjawab dengan caranya, dengan tuntunannya. Dan semua janji firman Allah itu diingatkan untuk hidup kita. Amin. Amin. Bahkan sampai secara detail mungkin Tuhan juga tunjukkan. Coba lihat ini. Ayat 16 ya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini perkataan jelas. Dalam pertemuan nanti ya kamu turun sampai ke lembah. Sampai dapati mereka di ujung itu. Di ujung lembah di lembah pendakian Sis. Di situ kamu akan ketemu dengan mereka. Tapi kamu gak usah bertempur, kata Alkitab. Tuhan bilang kamu gak usah bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut, diulangi lagi. Dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Wow. Saya percaya ini luar biasa. Tuhan bilang, udah besok kamu ya sampai ke pendakian Sis di sana. Kamu gak usah perang, berdiri di tempatmu saja. Tuhan yang berperang ganti kamu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan mendatangkan kemenangan kepadamu. Kamu gak usah takut dan terkejut. Sebab Tuhan itu menyertai hidupmu. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Dan itu tahu gak saudara, ketika Anda terima janji Tuhan, yang namanya ketakutan, kekhawatiran tiba-tiba tergeser. Tiba-tiba kayak dibuang. Tiba-tiba digantikan dengan sebuah keberanian untuk beriman. Keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Wow. Ini yang terjadi. Ini yang luar biasa. Lalu selanjutnya apa saudara? Ya, ayat yang ke-20 perhatikan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata ini saya lanjutkan. Wow, saudara, ketika mereka mau berangkat begitu, Yosafat bilang begini, oke, percayalah ya. Percayalah Tuhan akan menyertai kita. Dikatakan tetap percaya kepada Tuhan dan nabi-nabinya. Pasti kita akan berhasil. Nah setelah itu ini yang agak aneh. Apa saudara?
Yosafat itu memilih mengangkat para penyanyi. Ini kan perang, bukan sedang konser. Jelas ini perang dengan 3 suku besar. Seharusnya kan dia siapin tentaranya, tapi enggak. Saya percaya ini di luar kebiasaan. Ini pasti ada tuntunan. Tiba-tiba Yosafat diberi keberanian untuk melangkah di jalan-jalan yang mungkin bagi ukuran manusia ini tidak biasa. Percayalah saudara, Tuhan itu menuntun hidup Anda dan saya kepada jalan-jalan yang mungkin bukan jalan-jalan normal seperti kebiasaan orang. Tapi Tuhan itu sanggup membukakan jalan-jalan yang ajaib. Ada berkat-berkat terselubung yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Sementara saya nyampaikan ini, roh saya begitu melonjak. Ada beberapa orang di antara saudara setelah Anda merenungkan firman Tuhan bersama saya pagi ini, Anda akan mengalami jalan-jalan yang ajaib dalam hidupmu. Anda akan menemukan jalan-jalan yang bahkan tidak berani timbul dalam hati Anda. Tiba-tiba Tuhan siapkan, tiba-tiba Tuhan munculkan jalan keluar yang menurut Anda ini nggak mungkin. Tapi ini jadi mungkin karena pekerjaan Tuhan di hidupmu. Halo, katakan amin. Amin. Nah kita lihat ini sesuatu, dia angkat para penyanyi, grup core begitu, choirnya. Mungkin kalau choir ya mungkin usia bisa campuran sudah. Ada yang tua, ada yang muda, yang tua-tua juga ada. Ini orang sebenarnya nggak siap perang karena memang pekerjaan mereka ini bukan berperang, mereka ini adalah orang-orang yang menyanyi di hadapan Tuhan. Mereka suka nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Makanya pujian penyembahan itu penting. Amin. Saudara, hidup kita ini harus dipenuhi dengan pujian penyembahan. Makanya acara kurenungkan firman-Mu, saya nggak terburu-buru untuk menyampaikan firman Allah. Saya ingin mengajak Anda untuk menghampiri Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Menyenangkan Tuhan dengan hati. Pujian penyembahan itu, Tuhan itu suka, kata Alkitab, Tuhan itu bertakhta di atas pujian penyembahan umatnya. Waktu Anda memuji menyembah Tuhan, Anda sedang membangun sebuah takhta buat Tuhan. Dan Tuhan ada di situ. Maka seluruh eksistensi Tuhan yang namanya kekuatan, hikmat, harapan baru, mujizat, itu ada di situ, saudara. Mereka nyanyi, disiapkan oleh Yosafat, para penyanyi. Dan begitu mereka siap-siap perang, apa yang terjadi? Sementara musuhnya mungkin lihat, wow, ini kita mau perang nih. Kok yang diangkat tiba-tiba para penyanyi. Mereka nyanyiin. Ya. Sambil berkata ayat yang ke-21 ya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, mereka berkata, mereka berteriak. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin nyanyinya begini, saya karang sendiri ya. Lagu-lagu zaman dulu yang agak minor-minor gitu. Gimana ya. Lagu perang itu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin seperti itu ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin dangdutnya keluar gitu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, mereka teriak, mereka bersorak-sorai dengan segenap hati, dengan segenap tenaga. Mereka memuji, memuliakan Tuhan. Dan ketika itu, betul kata Alkitab, tidak usah kamu yang bertempur, aku yang menggantikan pertempuran. Tiba-tiba, kalau Anda baca selanjutnya, di pasal yang ke-20 ini, 2 Tawari pasal 20 ini. Tiba-tiba Tuhan buat penghadangan terhadap musuh-musuh orang Israel. Ya, orang Amon dan Moab tiba-tiba melihat orang-orang Meunim, orang-orang pegunungan Seir seperti lawan. Lalu mereka bunuh orang-orang pegunungan Seir itu. Orang Meunim itu mereka bunuh semua. Sehabis mereka bunuh orang Meunim, tiba-tiba mereka saling melihat orang Amon dan Moab seperti melihat musuh, akhirnya mereka sendiri saling membunuh. Sampai dikatakan semua habis. Ya, ayat yang ke-23 ya, coba. Oh, ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas
dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Alkitab berkata, semua mati, tidak ada yang terluput. Tuhan mendatangkan kemenangan dengan cara Tuhan. Kan sekali lagi saya mau berkata kepada Anda, jangan khawatir. Tuhan beserta kita. Amin. Jangan takut menghadapi apapun. Sebab Tuhan menyertai hidup Anda dan saya. Dia melakukan perkara yang ajaib. Tugasmu adalah ini. Datanglah kepada Tuhan. Dengan kerinduan hatimu. Bawalah perkaramu kepada Tuhan. Dan sendengkan telingamu kepada semua tuntunan Tuhan. Sambil memuji, menyembah Tuhan. Hidup kita dipersembahkan kepada Allah. Lihatlah kemenangan ada di pihak kita. Amin. Kekhawatiran kita tidak menambah satu hasta pun hidup kita. Yang ada cuma satu ini. Ketika Anda serahkan kekhawatiranmu, Tuhan ganti dengan kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara. Ketiga, ayat 33. Kembali ke Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33. Dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dikatakan carilah, yang poin yang ketiga, carilah kerajaan Allah, dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, di tengah-tengah apapun, belajarlah untuk melihat isi hati Tuhan dalam hidup Anda. Itu yang membuat kita itu di tengah-tengah masalah yang kita alami, kita tidak kompromi. Anda bermasalah, Anda punya masalah. Ya, kita semua bisa punya masalah, tapi masalah kita tidak boleh menjadi alasan untuk Anda menurunkan standar kebenaran firman Allah. Tidak boleh terjadi sebuah kompromi demi menolong dirimu sendiri. No. Anda punya masalah atau tidak, kebenaran itu harus menjadi utuh dalam hidup kita. Amin. Inilah maksudnya mencari kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sungguh-sungguh semua keputusan hidup saudara dan saya adalah keputusan untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Keputusanmu dan keputusanku ini adalah keputusan yang sungguh-sungguh ada di pihak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Apapun itu, kita tidak boleh didikte oleh persoalan hidup kita. Kita tidak boleh didikte oleh situasi keadaan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kehidupan di dalam kebenaran itu yang akan membuat Anda menang dengan cara Tuhan. Amin. Tidak boleh kompromi. Jangan turunkan standar kebenaran firman Allah. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita dengan cara Tuhan. Amin. Nah, untuk biar pagi hari ini kita belajar, dikatakan jangan kamu khawatir. Artinya yang pertama adalah hidup itu lebih penting daripada makanan. Prioritas kekhawatiran itu harus jelas. Ya, jangan khawatir kepada hal yang tidak perlu khawatir. Tapi jangan juga tidak khawatir kepada hal yang ada harusnya khawatir. Anda sudah tahu tadi artinya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kekhawatiran tidak menolong hidup kita. Dengan kekhawatiran hidupmu tidak bertambah satu hasta. Kekhawatiran tidak menolong hidup kita. Kekhawatiran yang berlebihan itu akan membuat kita ini menjadi jauh dari Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan akan membuat kita ini bergantung kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan itu datangnya daripada setan. Lalu yang ketiga, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya percaya hidup kita akan sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang berarti oleh karena kita tidak khawatir. Amin. Jangan kamu khawatir untuk apapun yang kau alami hari ini, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Amin. Untuk mari kita angkat tangan kita, saudara. Katakan ini. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Dan melayang tinggi
dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Katakan ini, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara yang hari-hari ini khawatir oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, oleh karena pekerjaan Anda, keuangan Anda, percayalah Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Kalau Tuhan berkata bahwa jangan kamu khawatir, saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Daripada Anda sibuk, khawatir, lalu Anda takut, lalu bisa menyerang kemana khawatir itu, penyakit bisa bertambah dan lain sebagainya karena kepikiran, damai sejahtera hilang dalam hidupmu. Mari kita mengambil keputusan. Tadi saya bilang orang khawatir itu, orang takut itu ada batas, masih disebut normal. Tetapi kalau kita sudah berlebihan sampai melebihi kepercayaan kepada Tuhan, nah itu yang berbahaya. Saudara, ketika Anda takut, ketika Anda khawatir, langkah selanjutnya itu menentukan. Apa itu Anda mau terus tinggal dalam kekhawatiranmu, atau Anda seperti Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan saya percaya di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Ini janji Tuhan buat hidup Anda dan saya. Tuhan mengasihimu. Tidak seorang pun Tuhan ingin Anda merasa sendiri. Sebab Tuhan ingin menolong hidup Anda. Karena itu biar pagi hari ini kalau Anda adalah orang-orang yang khawatir. Lagi khawatir terhadap sesuatu. Baik itu untuk keluarga, pekerjaan. Ya, untuk keuangan Anda juga secara ekonomi. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Masih ada jalan keluar. Saya mau berdoa kalau Anda adalah orangnya. Mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa biar pagi hari ini Tuhan menjamamu, Tuhan mengubah hidupmu. Oh, aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap tangan-tangan yang terangkat dengan iman, sekalipun hari ini hamba-Mu tidak melihat, tapi dengan iman kalau ada orang-orang yang mengangkat tangan, Tuhan ambil alih hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ambil alih kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipulihkan. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang menemukan jalan keluar. Yang namanya mujizat menghampiri kehidupan kami. Aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, terima mujizatmu. Ada seorang bapak yang Anda terlibat hutang. Angkanya itu jelas, 225 juta. Ada hari ini gara-gara angka utang yang cukup besar ini membuat Anda begitu ketakutan. Anda khawatir karena Anda tidak bisa membayarnya. Dan sempat berpikir untuk Anda melarikan diri. Anda melarikan diri dari hutang itu. Bahkan mau bunuh diri dan lain sebagainya. Dengar saya baik-baik. Hutang itu adalah hal yang harus dilunasi. Bapak, saya mau berkata kepada Anda, jangan lari. Hadapilah persoalan hidupmu. Hutang yang tidak dibayar itu adalah neraka bagi kehidupan ekonomimu. Karena itu hutang harus menjadi prioritas yang harus dibayar. Hadapilah semua itu. Karena mungkin ada sebuah kesalahan di masa lalu. Pengelolaan keuangan atau keserakan atau Anda salah mengira-ngira. Sehingga kesalahan itu terjadi dan Anda terlibat hutang. Dengar saya baik-baik. Pagi ini Tuhan ingin mengadakan mujizat dalam hidupmu. Tuhan tahu hatimu. Anda mungkin nangis sudah berhari-hari untuk meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan sedang menjawab doamu. Tidak berapa lama lagi kau akan mengalami mujizat. Karena itu bawalah perkaramu sekali lagi di hadapan Tuhan.
Ada sebuah tuntunan setelah ini dalam hidupmu yang mungkin ini di luar dugaanmu. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah peneguhan untuk Anda melangkah di dalamnya. Dan lihatlah, Tuhan akan memampukan Anda untuk melihat mujizat demi mujizat terjadi. Karena itu sekarang terimalah mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuatkan hatimu terlebih dahulu. Lalu berjalan dengan iman sekarang. Terima mujizat itu. Hutangmu akan dilunasi dengan cara Tuhan. Dalam cara yang ajaib, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ada seorang ibu yang hari ini khawatir. Anda seorang single parents, ya, pekerjaanmu cukup terbatas. Anda khawatir karena kontrakan rumah mau habis dalam waktu 1,5 bulan ini. Anda khawatir karena Anda nggak punya uang untuk meneruskan kontrakan rumahmu. Anda takut sekali, Anda khawatir. Dengan ibu, Tuhan katakan buat hidup saya, katakan pada ibu ini, Tuhan akan sungguh-sungguh mengadakan mujizat. Tidak lama lagi mujizat berkat Tuhan akan datang. Kau bisa akan mengontrak rumah lebih lama lagi. Ya, lebih lama lagi kau akan bisa memperpanjang dengan cara yang ajaib. Tuhan sedang mengabulkan doamu. Terima sekarang mujizat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang sudah masuk. Ya, secara simbolis saya akan menumpangkan tangan pada tablet ini. Dan saya percaya mujizat Tuhan sedang terjadi hari ini. Oh, aku berkata sekarang di dalam nama Yesus. Itu semua pergumulan baik di dalam pekerjaan, sakit penyakit COVID-19. Oh, aku berkata sekarang dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang melawat umatmu dengan pemulihan. Orang-orang yang suami istri yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang khawatir, anak yang khawatir uang sekolah kuliahnya belum dibayar hari ini. Oh, aku berkata di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau Allah yang mengadakan mujizat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami masalah di dalam keturunan, orang telah berdoa lama belum punya anak, telah menikah lama belum punya anak, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, mujizat terjadi dalam keluarga ini. Dalam nama Yesus, satu persatu berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kehidupan kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Wow, saya merasa dalam hati saya pagi ini mujizat Tuhan sedang mengalir terus. Mujizat Tuhan sedang turun di rumahmu masing-masing. Karena itu dengan iman terimalah mujizat demi mujizat. Dan saya mau berkata kepada Anda semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Sebab yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Amin. Amin. Mari semua angkat tangannya. Ku kan terbang tinggi. Amin. Bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi dengan iman sekarang katakan, ku kan terbang tinggi, haleluya, bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. 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 Haleluya. Pada semua angkat tangannya, saya akan doa berkat buat saudara. Terimalah berkat daripada Allah di dalam kemenangan oleh karena Yesus yang mengasihimu akan menuntun hidupmu masuk dalam kemenangan. Karena itu jangan kamu khawatir, jangan kamu takut menghadapi hidupmu. Sebab Allah yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Dia setia, Dia mendengarkan doamu, Dia tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Karena itu terimalah berkat Tuhan membuat hidup
berkemenangan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Haleluya. Engkau Tuhan tepati janjimu. Sekali lagi ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Oh, ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Oh, katakan engkau Tuhan. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Bye-bye. Tuhan berkati.